Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kembali kita dapat berjumpa melalui media sosial di akun YouTube Tad Erizai. Kembali kita akan melanjutkan diskusi kita bersama yang terhormat Kiai Mardi Abdullah. Beliau ini sebagai Rais Surya PWNU Sumatera Selatan, alhamdulillah dapat bersama dengan kita. Kemudian di sebelah kanan Pak Yai ini ada Kanda Arta Febriansa Bayumi SHMH. Beliau ini merupakan staf dosen di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya, dan juga beliau ini sekaligus sebagai tim support litigasi LKBH PBNU. Alhamdulillah sempat juga untuk membersamai kita. Ini menarik, kita mungkin akan menggali lebih lanjut terkait bagaimana kemudian kita mencari kebenaran dalam memahami agama kita, yaitu agama Islam. Mungkin tanpa berpanjang lebar, mungkin kepada Kiai Haji Mardi Abdullah untuk memberikan wejangan awal sebelum kita diskusi lebih dalam terkait mencari kebenaran dalam memahami agama. Kepada Pak Yai kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Ya di belakangan saya ini ya kader Ahlussunnah wal Jamaah. Sumatera Selatan ini pertama dia dari Sumatera Selatan dan dari daerah Rajang ini ya satu daerah desa dengan saya, dan sebelah saya ini komandan kita nih Ustaz Eri jadi Zainuddin juga sama kader Ahlussunnah wal Jamaah ya. Baik, tadi dipertanyakan ya tentang kebenaran. Jadi itu benar ya, memang yang ditanya itu benar. Di masyarakat ini inginnya yang benar. Apalagi sholat kan selalu. Kalau dalam sholat itu, apa doa? Kita mohon ditunjuk ke jalan yang lurus. Mungkin dia ingat gitu, tunjuklah kami jalan yang lurus. Apa dia dan pakai hati dibaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalan yang lurus di sisi Allah, jalan yang diridhoi Allah, jalan yang benar. Jadi kalau masyarakat bertanya, ada enggak kebenaran itu di tengah-tengah kita? Bagus pertanyaan itu. Ada yang jawab, kita itu tidak tahu kebenaran itu. Loh, yang tahu itu cuma Allah. Jangan kita aku itu benar. Jangan kamu itu salah. Maksud aku lagi. Oh, enggak bisa tuh, Itu satu kelompok pemahaman yang dia menekankan jangan mengklaim, orang lain itu salah. Sebab relatif Allah yang tahu itu katanya. Jangan ngatok, itu salah. Itu satu kelompok pemikiran dalam masyarakat. Nah sekarang kelompok yang kedua lain lagi. Mana itu? Apa benar apa tidak itu ya? Mak uji yang itu tuh salah kelompok pengajian itu. Uji kelompok itu benar. Jadi mana? Nah ini kelompok yang kedua, pemikiran kedua. Mereka agak tolak belakang. Kalau yang satu tidak mau tegas ya mengklaim ini salah, ini benar, sebab kita sudah tahu itu hanya Allah. Yang kelompok yang kedua ini, benar galau. Kapan sudah masalah agama itu sudah, tidak perlu nak kita ributkan, ya. Benar galau sudah. Lain lagi ya. Jadi
kelompok yang ngatakan benar galau telah nunggu yang uji kamu tadi rampok ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang lurus. Artinya itu apa? Artinya itu bahasa kita daerahnya kan minta tunjuk jalan yang lurus, berarti ada jalan yang tidak lurus ya. Ada jalan yang bengkok ya, bahkan ada yang jalan nyimpang ya. Jelas dikatakan dalam Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Artinya apa? Dak katik rumusnya kalau nak ngatok benar galau ya. Paham patua agama wih benar galau katik rumusnya nomor ya. Nomor ghairil maghdubi. Nah, ya Allah, jalan yang lurus ini jalan yang dia orang-orang yang dimurkai oleh Allah, jalan orang-orang yang sesat. Kalau macam itu, jelas yang dimintai kita itu siratal ladzina an'amta alaihim, itulah jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Artinya apa dapat disimpulkan? Di masyarakat yang ngatakan tidak perlu kita itu nak mengklaim itu benar, itu salah. Sebab manusia itu relatif, akalnya ini beda-beda memang. Allah yang tahu ya. Sementara yang kedua tadi ngatakan benar galau, tidak usah kita nak mengklaim itu salah, itu benar galau. Jawabannya Al-Quran sendiri menyatakan ada jalan orang-orang dimurkai Allah, jalan orang-orang yang sesat. Ada jalan yang siratal mustaqim, jalan yang lurus yang selalu kita berdoa untuk jalan itu. Kemudian bukti lain kalau nak dikatakan benar galau atau tidak kate yang benar zakati yang salah, ngambang itu namanya itu. Padahal Tuhannya dia kan ada jannah, ada amal, ada surga, ada neraka. Nak dihapokin neraka dengan benar galau ya? Ya dari anak, tidak mungkin kalau zakati kalau benar galau sia-sia Allah buat ke neraka dia. Benar galau. Atau nak dikatakan salah galau, Allah cuma yang tahu. Jangan kamu nak klaim kamu itu benar. Salah. Lah tidak benar pula. Kalau memang tidak kata yang benar, apa Tuhan ngajarkan ada surga? Apa setelah surga? Pakai logika itu, pakai akal untuk memahami agama itu. Kalau bicara akal panjang itu, kan panjang ceritanya. Akal itu mana nih akal yang sehat? Boleh kita bahas nanti. Yang akal yang sehat, apa indikatornya? Apa tanda-tandanya orang itu akal sehat? Aduh, tapi kaget lain. Oke, Yai, menarik Yai. Mungkin timbul pertanyaan nanti di masyarakat. Bagaimana kemudian agar kita mampu untuk mencapai jalan lurus itu? Tentu kita harus dibimbing. Tentu kita harus ada yang menuntun untuk kita mencapai jalan yang lurus itu. Ibarat kata, misal Kak Rian dulunya mencari ilmu misal di UI. Tentu ketika saya yang notabene tinggal di Sumsel, ketika saya ingin masuk ke perguruan tinggi di Jakarta, katakanlah UI, Universitas Indonesia, tentu saya tidak tahu jalan, saya tidak tahu tempat, saya tidak tahu hiruk pikuk kehidupan di sana, dan tentu saya minta dibimbing oleh saudara Rian. Nah, mungkin bagaimana Pak Yai kemudian agar kita mampu untuk menapaki, agar kita mampu untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya itu siapa sih sebenarnya yang memang layak untuk kita ikuti agar kita mampu mendapatkan jalan yang kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kan juga sering ada juga perdebatan Yai. Beberapa kata untuk Ustadz Eri tadi, kita butuh pembimbing ulama lah. Ini figur yang pengen kita contoh. Dan terkadang kita dibingungkan oleh pendapat ulama yang satu dengan yang lain ini bertolak belakang. Bahkan ada yang sedikit ekstrim, mereka membid'ahkan beberapa ulama yang menurut versi ekstrimnya seperti itu. Jadi kita yang merasa di tatanan bawah, yang awam, ini akhirnya bingung mau berguru ke siapa. Jadi ulamanya saja sudah betul memilih ulama yang qualified yang bisa kita jadikan panutan sesuai dengan tadi arahan Wak Yai tadi, Siratul Mustaqim tadi. Kira-kira tips-tipsnya seperti apa Wak Yai? Bagus itu ya.
mencari kebenaran di tengah-tengah perbedaan macam-macam, baik pemahaman yang ngatakan benar itu maupun ngatakan jangan kita mengklaim itu benar itu salah, jangan, maupun fatwa-fatwa yang macam-macam bertaburan di mass media ini ya, karena ada bertentangan kata kamu tadi ya. Satu patokan, kembalilah kepada Allah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Patokan pertama, kebenaran itu harus berdasarkan kebenaran dari Allah. Tengok dulu, uang ngomong cak hebat-hebatnya nih dia, cak pintar-pintarnya nih dia, cak dalam dunia tidak kata uang lebih pintar dari dia. Amati dulu siapa orang ini. Apakah orang ini punya alur kepada kebenaran dari Allah? Benar kan? Kalau dia ada alur kebenaran dari Allah, oke. Kapan dia bicara itu belum kelihatan kebenaran dari Allah? Tanda-tanda besar. Kaki dulu tak dia masuk neraka kaki ya. Al-haqqu mir rabbika, sebab kebenaran itu dari Allah. Ini juga wong yang paham, yang dia mengatakan benar galau tadi ya. Wong yang mengatakan jangan mengatakan orang salah, sebab yang sesungguhnya benar salah yang mutlak itu Allah. Memang ayat itu juga yang jadi pegangan. Tapi mana uji Allah ya. Buat kita tak baca nak bertemu dengan Allah, nak nanya terus dengan Allah ya. Enggak baca kita nak belajar dengan Allah ya. Apa isyarat dari Allah? Atiullah wa atiur rasul. Ikutilah Allah. Rupanya tak baca dengan Allah ya. Wa atiur rasul. Allah itu Al-Quran, wa rasul itu sunnah. Nah, Quran sunnah. Sampai ke situ baik, jelas sekali sudah ya. Mana alur kebenaran orang yang memang ilmunya agama itu terkait dengan Al-Quran, terkait dengan As-Sunnah. Terus gak cukup rupanya dengan itu baik. Masih terkait lagi wa ulil amri minkum, orang yang memang dia ngerti urusan, ahli ya. Arti urusan ini, kalau urusan itu urusan dunia, itulah yang galak kita dengar-dengar. Umaro, pemerintah, RT, RW, lurah, itu masuk dalam ulil amri minkum. Ada lagi, ini mana ada paham penafsiran daripada ulil amri minkum itu apa dia sesungguhnya. Rupanya ada ulil amri minkum dalam urusan persoalan agama. Jadi urusan agama dari Allah turun ke Nabi Muhammad Rasul, kemudian dikuasai oleh ulil amri minkum dalam urusan agama. Dalam Al-Quran cuma disebutkan ulil amri minkum baik, tapi di dalam memahami ilmu agama tak pacak lari Al-Quran itu dari penafsiran mereka orang-orang yang ahli. Di antara yang ahlinya ada salah satu kitab tafsir yang itu kitabnya As-Sawi al-Jalalain itu. Jadi bisa banyak kawan-kawan kita punya kitab. Itu ya mungkin di kamera Pak. As-Sawi al-Jalalain itu ya. Jadi penguraian lebih lanjut tentang As-Sawi al-Jalalain itu apa? Di sini dijelaskan yadkhulu fihi, masuk dalam pengertian ulil amri minkum itu al-khulafa'ur rasyidun, khalifah. Siapa lagi? Wal a'immatul mujtahidun, para imam-imam yang punya keahlian mengeluarkan hukum. Kamu ini dosen hukum ya, yang uang yang ahli di bidang hukum. Tentu ini masalah agama kan, gitu kan? Imam mujtahid itulah
termasuk ulil amri minkum dalam urusan agama. Kalau urusan dunia, itulah tadi ya. Kemudian wal qudatu. Qudatu itu qadi itu wong yang pacak mengistinbatkan hukum, mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kudo namanya ya. Bukannya kudo itu jangan ledak-ledak. Iya. Uang yang memang dia punya kalian punya ilmu untuk mengeluarkan. Oh, ini hukumnya ini harus, ini hukumnya ini sunnah, ini urun ini wajib. Itu qadi namanya. Ya. Uang yang banyak, kudo karena dia banyak. Sikok lagi di dalam tafsir As-Sawi al-Jalalain itu dikatakan apa? Wal hukam, jamak daripada hakim. Uang yang ahli di bidang hukum-hukum nak menetapkan persoalan-persoalan hukum itu namanya al-hukam. Kalau ada perkara urusan uang rumah tangga, pamannya yang ada istri kan dia? Sudah. Oh sudah ini cuma ini belum ya kaget ya. Coming soon. Segera. Coming soon. Jadi segera nyusul kaget dia ya. Amin. Nah, sekarang ada ribut umpamanya suami istri. Tidak boleh kamu nak ribut-ribut, harus akor suami istri. Tapi harus disediakan dalam agama nih. Kalau yang puncak tak bisa selesaikan, termasuk untuk ada yang selesaikannya, maka yang menyelesaikannya pengadilan agama. Itulah hakim agama. Dalam bahasa Arabnya hukam. Itu masuk ulil amri minkum dalam urusan agama. Jadi yadkhulu fihi masuk dalam pengertian itu urusan tafsir As-Sawi al-Jalalain, masuk dalam pengertian ulil amri minkum dalam urusan agama. Al-Khulafa Ar-Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jangan kita lari, kita harus terima sunnah dari mereka, amaliyah dari mereka itu kita tetap hargai. Jangan buntung cuma Rasulullah baik. Siapa yang lanjutnya kita tidak mengikuti para pimpinan umat saat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman. Hasilnya wal a'immatul mujtahidun. Nah, muncul orang di zaman salaf abad ke-1 Hijriah. Itulah sering saya kenalkan Imam Abu Hanifah fikih Imam Hanafi. Yang kedua, Imam Malik lahir 93 Hijriah, fikih Imam Malik. Yang ketiga di abad ke-2 Hijriah, fikih Imam Syafi'i. Yang keempat, fikih Imam Ahmad bin Hambal. Uang ini tandanya dia memang alurnya bisa dipertanggungjawabkan. Menurut kriteria Rasulullah, dia termasuk mungkin sahabat, mungkin tabi'in, pengikut sahabat, mungkin tabi'in. Ini dulu. Kalau nak balik ke yang uji kamu tadi, bingung apa nengok nih. Cak itu cak benar, itu cak benar. Tapi kok itu salah, kok itu benar itu. Pahami dulu, siapa dia? Siapa dia? Ketika dia orang yang dia menerima Al-Quran, dia menerima sunnah, dia menerima amaliyah daripada Khulafa Ar-Rasyidun, dia menerima daripada fatwa dengan kata lain terkumpul dalam disiplin ilmu fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih masuk kriteria Rasulullah. Namun ini dalam pengertian ulil amri minkum, yang a'immatul mujtahidun tadi, imam mujtahid yang dia ahli berjuang mengeluarkan hukum dari Al-Quran. Al-Qudratu, nah para kodi-kodi di bawah imam mujtahid ini banyak orang yang pacak nolong mengeluarkan hukum, terutama yang belum katib dalam fikih mereka itu. Umpamanya, zaman sekarang, nikah lewat HP wae, belum katib HP kan dalam kitab pikiran. Narkoba mungkin dulu belum ada kan? Mungkin belum ada ya. Nah sekarang orang kodi, orang yang ahli mengeluarkan hukum itu kumpul. Akhirnya keluarlah fatwa. Yang berfatwa itu siapa? Orang yang ahli dalam mengeluarkan hukum tadi. Kudotu masuk oleh nabri minko. Siapa lagi? Kalau ada persoalan, tunggu apa keputusan hakim yang ahli di pengadilan agama, ikuti terima. Sebab mereka tergolong ulil amri yang ngurusi urusan kamu. Jadi dapat disimpulkan, lihat terkait uang itu, kalau nak nyimak uang itu, maksudnya ini kriteria Shiratal Mustaqim. Ada alur kebenarannya dari Allah, Rasul, dengan kitabnya Al-Quran Sunnah. Sejalan dengan para khalifah.
yang 4 tadi masuk dalam kriteria imam-imam mujtahid yang ahli di dalam bidang fikih tadi, masuk dalam kriteria a'immatul mujtahidun itu mungkin dia di bidang tauhid. Itulah di antaranya yang atau kitabnya dia berguru dengan imam mujtahid yang 4 ini dalam ilmu akidahnya, keimanannya. Itulah dia Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia lahir abad ke-3 Hijriah, orang Salaf dia. Masih abad ke-1, kedua, ke-3 Hijriah. Nah, dalam bidang akhlak dan tasawuf itulah dia Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Ini kutipan dari kitab Imam Syafi'i yang hidup abad ke-1, kedua Hijriah. Jadi dalam lingkaran a'immatul mujtahidun, lingkaran kodi-kodi ahli mengeluarkan fatwa, lingkaran para hakim-hakim yang mengerti hukum-hukum Islam tadi, insya Allah kapan itulah terkait itu, mudah-mudahan paksa kita jadikan ikutan. Oke. Barangkali masih timbul masalah mana nak nyari-nyari wong itu, nyari wong awam. Barangkali jeda waktu dulu. Oke, kita cukupkan untuk sesi yang pertama ini mencari kebenaran dalam kita memahami agama ini. Ya. Mungkin sebagai kesimpulan sebelum kita akhiri, mungkin kembali dalam tanda kutip al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, Kebenaran jangan dari Allah. Ya. Nah, mungkin ini saja mungkin untuk segmen ini, dan mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Tetap ikuti channel YouTube kita dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.